Gimana ya, membantu semua pendengar dan teman-teman yang kita kenal tuh untuk bisa memaster gratitude. Kayak master, like beneran memaster gitu. Karena gratitude ini kan sebuah topik yang kita dari kecil kita dengar lah dari orang tua kita. Oh, kamu harus lebih banyak bersyukur. Ya dia. Dan kita tahu kita mesti bersyukur. Hmm. Dan kita bisa recite kayak 30 riset dengan meta analysis tadi di mana gratitude itu beneran bisa meningkatkan kebahagiaan dan well-being sampai sebegitunya. Jadi kalau masalah knowing, I think we know, right? Ya, Jadi ini bukan masalah melakukan atau tidak melakukan, tapi ya. kalau lo ada tips untuk kita bisa memaster ini, caranya gimana? Dan dari mana gue tahu kalau gue udah memaster gratitude, Vic, dari kacamata lo? Boleh. Nah, ini nanti lo tambahin lagi ya. Yes, please. Jadi tadi itu menarik karena gini, kayaknya kita semua tahu lah ya, kayak karena Aha, udah diajarin dari kecil "Oh, bersyukur, bersyukur gitu. Tapi ya. sekarang kita bahas aja, sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh suka agak-agak Hmm. apa ya, kayak annoyed atau kayak kenapa sih ini harus bersyukur gitu kan. Ya. Menurut gue pertama adalah sering banget kita itu diajarkan untuk bersyukur untuk mengapresiasi sebuah hasil, sebuah Hmm. milestone, sebuah Hmm. hal yang besar. Hmm. Misalnya kita menang lomba, Ya. kita baru dipromote, Ya. right? Ya. Dan semakin kita bertambahnya usia, momen-momen mendapatkan hal kayak gini itu semakin jarang. Hmm. Karena waktu yang dibutuhkan, let's say misalnya untuk dipromote itu, dari yang awalnya waktu fresh graduate mungkin 1 tahun, tapi jadi nanti Ya. jadi 3 tahun, jadi 5 tahun sekali. Jadi Yes. momen-momen milestone kayak gitu tuh semakin jarang. Karena dari kecil kita terbiasa untuk merayakan milestone, kita tidak terbiasa untuk merayakan micro milestone. I Dan love micro it. milestone itu kadang-kadang bukan yang kayak, oh gue masuk majalah, oh gue dipromote, oh gue dapat pekerjaan ini. Tapi sesimpel bahwa gue melakukan satu hal, satu langkah lebih depan dibandingin gue yang kemarin. Yes. Jadi yang gue suka ini melihat achievement dari segi progres. Jadi Exactly, seringkali kita melihat gunungnya tapi tidak melihat langkahnya. exactly. Jadi bagaimana kita bisa juga merayakan like appreciate langkahnya sendiri kan. Suka Benar, banget. Suka benar banget. banget. Kayak Mhm. gue kadang-kadang, ini juga kayak to drill down on ini ya, sering gak sih Yes. misalnya lo ngerasa kayak gini, misalnya lo kerja nih, terus lo meeting seharian, Ya. terus sering banget, dan gue pernah bilang ini juga, kayak, duh gue kok kayaknya haven't got any work done ya, kayak gue belum Yes. ngerjain apa-apa. Ya. Padahal sebenarnya kayak meeting itu kerja loh, Sudah. Ya meeting itu pikir ngapain progress loh, ngobrol iya doang. kan, gitu, Betul. iya kan, Jadi I love it. Jadi being more aware of the progress dan mencoba ngukur itu setiap harinya. Gue bener, suka. bener gitu. Dan kalau misalnya kita benar-benar bisa ngelihat itu bakal Mhm. seru banget sih. Karena misalnya kayak bahkan misalnya sama-sama meeting kayak misalnya, Yes. yes kali ini gue biasanya gemeteran kalau ada stakeholder itu, tapi hari Ya, ini gue berani speak up. That's ba- progress, banget. Jadi iya bisa kan? ngeliat progress tuh dari prosesnya Iya, atau hal baru yang kita lakukan atau insight baru yang kita dapatkan. Ya kan dari segala macam. Jadi kalau ngeliat meeting pun, wah gue bangga banget sama diri gue hari ini karena ketika meeting yang biasanya gue itu nggak prepare atau biasanya gue masih belum tahu melakukan ini yang gue lakukan berbeda. Gue bangga banget yang biasa dengan stakeholder ini gue gemeteran, kali ini gue bisa menyuarakan pendapat gue dengan baik walaupun belum sepede itu juga nggak apa-apa progres gitu. Gue bangga ini decision yang lama nggak pernah diputuskan juga akhirnya bisa berhasil di meeting itu. Kayak banyak banget tiba-tiba yang bisa disyukuri dan diselebrate hanya dalam satu hal bener gitu. banget, bener banget. Hmm. Dan yang kedua nih Mbak, kalau gue bisa Ya. nambah lagi soal gratitude ya. Hmm. Menurut gue gratitude itu butuh timing yang tepat. Hmm. Karena yang sering kejadian tuh kayak gini, misalnya kita terkena sebuah musibah gitu ya. Hmm. Kayak let's say misalnya kita itu baru dimarahin sama atasan. Hmm. Terus kita langsung kayak kesel. Hmm. Nah, terus ada orang bilang kayak, udahlah udah untung lo nggak di layoff. Hmm. Gitu. Jadi di momen dimana sebenarnya kita lagi berada di state of anger, Hmm. grief, atau butuh untuk memproses emosi negatif, Hmm. kita tidak diberi ruang untuk merasakan itu dan dipaksa untuk grateful. Paham. Maka jadinya grateful itu lebih kayak, kan gue lagi marah, kenapa gue harus bersyukur? Ini nggak enak Ya. gitu loh. Ya.
Nah, Yes. jadi sebenarnya biasanya sih practical tipsnya adalah kalau emang lagi merasakan emosi negatifnya dirilis dulu Mhm. gitu. Kayak misalnya lu pernah share yang tentang 24 hour rule, di mana Yes. kayak ya udah set waktu misalnya 24 jam ke depan, gue lagi mau sedih gitu. Ya. Atau Ya. kalau misalnya kayak lo lagi bete nih di meeting ini lo baru dicecer gitu kan. Ya udah mungkin malam ini oke gue nggak ngapa-ngapain, gue mau nonton Netflix aja, gue mau berduka gitu loh. Ya. Yes. Dan akhirnya di saat momen yang tepat kita bisa memprosesnya. Benar, Benar. Dan benar. itu relatable dengan salah satu pembelajaran gue tentang gratitude juga sih. Kesannya gratitude itu hanya boleh untuk hal-hal yang positif. Hmm, Dan bagi gue ketika gue mulai bersyukur terhadap hal-hal yang negatif, itu kayak nambahin gratitude level gue ke level yang berbeda. Mmm, karena kan kayak good things, bad things, who knows kan. Jadi kalau ada bad things dan we label it as bad, kita kayak lebih resisting situasi tersebut dan akhirnya tidak tidak bisa melihat opportunity ke depannya. Jadi satu hal yang gue coba latih banget dari beberapa waktu yang lalu adalah Yes yang bilang kadang-kadang pas kejadian itu terjadi emang menyebalkan banget dan butuh diproses. Habis itu misalnya dimarahin bos terus gini, no, gue bersyukur sih tadi si bos itu marah-marah dan maki-maki ke gue, karena di saat itu yang gue pelajari adalah ternyata gue bisa tidak sereaktif biasanya dan gue mature enough lah gitu. Gue bersyukur itu terjadi karena akhirnya gue bisa ngelihat diri gue naik kelas dibandingin diri gue yang dulu. Itu kan kayak mulai mensyukuri kan, di situnya, oh dan gue dari tahu gap pemikirannya dia seperti apa. Dulu gue kurang paham cara dia berpikir atau hal-hal yang bikin dia marah seperti apa, sekarang jadi gue tahu banget hal-hal yang push hot button-nya itu di mana. Itu memang a skill juga sih akhirnya bahwa situasi yang gue anggap negatif apa yang bisa gue lihat dari situ ya? Mhm. Dan menurut gue punya hipotesis mbak, kenapa tadi itu tuh powerful banget ke Mmm, well-being kita. Karena itu nggak cuma kena ke positive emotion, tapi kena ke meaning dan betul, juga ke achievements. yes. Karena kita itu tadi yang lo bilang, lo itu mempraktis sebuah habit di mana kita melihat makna Ya, atau meaning dari sebuah penderitaan yes, gitu. Jadi penderitaan itu bukan cuma dilihat sebagai kayak ah ini derita gitu, tapi enggak, wow gue bersyukur ini terjadi. yes, Dan juga accomplishment atau yes, achievements. yes, Kenapa? Karena sering banget ketika kita itu tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita mhm, merasa bahwa gue nggak achieve apa-apa. yes, Tapi ketika dari pengalaman gak enak, kita mendapatkan sebuah learning yang mhm, kita tahu akan berguna buat masa depan, kita nggak merasa kita nggak achieve mhm, anything. Kita tetap achieve. mhm, Dan turn out dua hal itu jadi building block buat positive emotion. Makanya yes, kenapa kuat banget buat yes, ningkatin well-beingnya kalau punya habit kayak lo tadi itu. betul. Dan even wah gue inget banget waktu nyokap gue lagi sakit-sakitnya gitu kan, di rumah sakit, sakit kanker dan kayaknya yang udah almost lost hope. Ini di mana membandingkan itu menjadi sangat berguna, menurut gue. Kan bilangnya Hmm, kita nggak boleh ngebandingin dengan orang lain, tapi membandingkan di sini menjadi sangat berguna. Jadi gue bilang, "Gila gue bersyukur banget ya, gue masih mampu kasih nyokap gue bisa ditaruh di rumah sakit." Gue ngebayangin orang-orang yang sakit kanker yang lain yang nggak mampu untuk di rumah sakit gitu. Kedua, gue bersyukur banget gue masih bisa punya kerjaan di mana gue masih bisa cuti sana sini untuk nemenin nyokap gue di rumah sakit. Berapa banyak orang di sana yang punya kerjaan tapi nggak bisa punya kayak gini. Jadi membandingkan itu menjadi berguna banget di saat itu, karena seringkali kita pengennya ngebandingin yang atas doang kan, nggak sama yang di bawah. Itu lumayan membantu in harnessing the positive emotion. benar. Dan in general sebenarnya menurut gue ya, mau misalnya banyak orang yang bilang kayak, jangan bandingin sama orang lain gitu. Menurut gue, itu agak-agak lumayan sulit dihindari sih untuk tidak membandingkan. Mhm. Jadinya workaround-nya adalah bukannya kita tidak membandingkan sama orang lain, tapi kita membandingkan dengan kadar yang seimbang. Yes. Keseringan untuk membandingkan sama orang yang kurang dari kita, mungkin akan bikin kita nggak maju-maju. Mhm. Keseringan membandingkan dengan orang yang lebih keren dari kita, bikin kita nggak bersyukur. Tapi Yes. kalau kita bisa balance, kita jadi benar-benar bisa benar-benar bersyukur karena kita Yes. tahu bahwa ada orang yang mungkin kurang dari kita dan kita punya Yes. sesuatu yang mereka nggak punya. Tapi Yes. ada orang yang kelihatannya lebih dari kita, tapi kita juga punya sesuatu yang mereka nggak punya. Jadi Betul. gratitude kita makin objektif. Betul.
Dan yang gue suka yang kita bahas hari ini adalah the multi aspect of gratitude. Karena seringkali kita ngelihat gratitude tuh kayak satu dimensi. Padahal sebenarnya gratitude tuh kayak five dimensional gitu kan. Kayak lo bilang tadi, bermulai dari kata-katanya, oh ya gue bersyukur, right? Terus dimulai dari rasanya sendiri, oh ini tuh rasanya bersyukur. Terus kayak apa yang disyukuri, nggak cuma yang positif, tapi juga negatif dan opportunity, sampai ke perilakunya kan. Kalau gue memang merasakan, kalau gue benar-benar mensyukuri ini, perilaku gue akan seperti apa ya? Karena cara gue berperilaku, cara gue responsing terhadap sesuatu akan sangat berbeda dengan orang yang penuh rasa syukur dan orang yang kurang rasa syukur.